Today is very special because unicorn invite someone that can change another else, Bapak Ibu. Bisa merubah banyak sekali orang. Beliau terlahir mungkin tidak sempurna sama seperti kita. Tapi beliau adalah seorang motivasi sejati, Bapak Ibu. He is a motivational speaker. Dan beliau datang ke sini ingin membagikan kata-katanya, inspirasi-inspirasi dari beliau agar hidup kita semua di ruangan ini bisa sama-sama berubah menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu, tanggalkan gelar Anda, buang ego Anda, rendahkan hati Anda, Bapak Ibu. Siapapun Anda malam hari ini, profesi apapun Anda, berapapun harta yang Anda punya, lupakan dulu Bapak Ibu. Kita akan belajar dari seorang yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu, kita panggil dengan standing applause. Malam. You may be seated. Well, this is my good friend Agus Gunawan. Oh, ini teman saya Agus Gunawan. And I've known Agus. He was the first person who told me, Nick, you have to come to Indonesia. Saya adalah orang yang pertama yang berkata kepada dia, Nick, engkau harus datang ke Indonesia. And now, Ya. And we're just setting something up here Dan kita sedang nyetel sesuatu di atas meja ini for a bit of a surprise. untuk sedikit surprise. But I want to tell you all that I am very, very happy to be here. Tetapi saya mau memberitahu kepada saudara semua bahwa saya sungguh berbahagia ada di sini. And I hope that my life can be motivating to you. Dan saya berharap supaya kehidupan saya ini bisa memberikan motivasi buat saudara. Thank you. Terima kasih. You know, many people see a man without arms and legs. Saudara-saudara, banyak orang melihat orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And they say, how come he can smile? Dan mereka bertanya bagaimana dia bisa tersenyum atau tertawa. How come he's so happy? Bagaimana engkau bisa berbahagia? You know, when doctors first saw me, Ketika dokter pertama kali melihat saya, no one had any idea what kind of life I was going to live. mereka tidak pernah berpikir kehidupan bagaimana yang akan saya hidupi. The doctors told my parents that maybe he can't walk. Dokter memberitahu kedua orang tua saya bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan. But today I'm walking. Tetapi hari ini saya berjalan. You see, one of the first principles in life that I want to teach you today Saudara, salah satu prinsip di dalam kehidupan yang saya mau ajarkan kepada saudara is that you don't know what you can achieve until you try. adalah saudara tidak akan pernah tahu bagaimana saudara mencapainya sebelum saudara mencobanya. And today I want to talk about the limitations that each and every one of us have. Hari ini saya mau berbicara tentang keterbatasan yang dimana kita semua memiliki keterbatasan itu. And how you can turn your weaknesses into your strengths. Bagaimana engkau bisa mengubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan. You see, many people see my disability, Saudara, banyak orang melihat kecacatan saya ini. but I believe fear is the biggest disability of all. Tetapi saya percaya ketakutan itu adalah kecacatan yang terbesar dari semua kecacatan yang ada. And if you're too scared to try to achieve, Kalau saudara terlalu takut untuk mencoba, untuk mencapai sesuatu, you will never achieve. engkau tidak akan pernah mencapainya. And this evening I want to share with you some key principles about life. Dan di sini saya mau membagikan kepada saudara beberapa kunci-kunci prinsip untuk kehidupan. Values and attitudes towards life. Nilai dan sikap-sikap tentang kehidupan. I'm the president of two organizations.
Saudara, saya ini adalah presiden dari 2 organisasi. And one of them I called Attitude is Altitude. Satu organisasi itu saya sebut attitude is altitude. Jadi sikap itu adalah menentukan ketinggian Anda. Your attitude will determine your altitude. Karena sikap pribadi Anda itu menentukan seberapa tingginya Anda akan. But before we get into any more, Tetapi sebelum kita masuk ke sana, I have to tell you a couple funny stories. saya mau cerita beberapa cerita lucu dulu. Now, first of all, I see that you're taking notes down. Do we need some lights so you can take better notes? Saudara, saya melihat saudara itu membawa buku mencatat. Mungkin lebih baik lampunya dinyalakan supaya saudara bisa mencatat. Yeah, can we Ya, turn on lebih some baik. lights, please? Tolong lampunya dinyalakan. Because I encourage you to take notes while I'm speaking. Karena saya mendorong saudara untuk mencatat ketika saya berbicara. Because you can get pumped up so much from a speaker, Karena saudara bisa terbangun sekali ketika saudara mendengar perkataan-perkataan ini. and then you go home and people ask, how was it? Tetapi ketika engkau pulang dan ditanya kepada orang, bagaimana pertemuan Say, tadi? it was so good. Oh, itu bagus sekali. Or what did he say? Apa yang dia katakan? I forgot. Aku sudah lupa. But it was so good. Oh, bagus sekali. You know, scientifically, it has been proven Saudara, secara ilmu pengetahuan itu sudah dibuktikan that if you write down while you hear, there's an 80% better chance that you'll remember it longer. kalau saudara mencatat dan menulis apa yang saudara dengar, itu saudara memiliki kesempatan 80% untuk saudara mengingatnya. So, you see my life, Saudara lihat kehidupan saya, and you see my little foot here. saudara lihat kaki saya yang kecil ini. This is my little chicken drumstick. Ini adalah paha ayam yang kecil, I am chicken, my little chicken. ayam Because kecil. my dog sometimes thinks it's chicken. Karena anjing saya pikir ini paha ayam. And he comes up and he goes, he bites it, and I have to hit him in the head. Dan kadang-kadang anjing saya itu datang dan menggigitnya, sehingga saya harus menendangnya di kepalanya. And so with my 2 toes, Jadi dengan 2 jari saya ini, I've learned how to write, saya belajar bagaimana bisa menulis. and I can type now 43 words a minute on a normal computer. Saya juga bisa mengetik 40 kata dalam 1 menit di komputer. I've done a double degree in accounting and financial planning within a span of 3 years. Saya menyelesaikan double sarjana 1 dalam waktu 3 tahun. I'm a professional motivational speaker, Saya ini adalah pembicara motivasi yang profesional. speak to many businesses and CEOs, Saya sudah berbicara di banyak perusahaan-perusahaan dan CEO-CEO. and at the right places I do share about my faith. Dan di beberapa tempat saya juga membagikan tentang iman saya. And so I've spoken to many people, Jadi saya sudah berbicara di hadapan banyak sekali orang. and many people all around the world have been encouraged by my story. Dan banyak sekali orang di seluruh dunia ini sudah dikuatkan melalui kesaksian saya. The poor, Nepal. the rich, Oh, sorry. Yang miskin, yang kaya. the poor, the rich, Yang miskin dan yang kaya. the able, the disabled, Yang sempurna, yang cacat. the Hindu, Christian, Muslim, Hindu, all Kristen, religions. Muslim, semua agama. They can see that there's a strength in me. Mereka bisa melihat bahwa ada kekuatan di dalam And diri all saya. people are encouraged. Dan semua orang bisa dikuatkan. And I love all people. Dan saya mengasihi semua orang. And I believe that each human being has a value. Dan saya percaya setiap manusia itu memiliki suatu nilai. And that's why I love what I do. Dan itu sebabnya saya menyukai apa yang saya kerjakan ini. Because I'm able to bring people hope Karena saya bisa membawa pengharapan bagi banyak orang. and encourage them to the hope that I found. Dan menguatkan mereka kepada pengharapan yang sudah saya temukan. You know, when someone inspires you, Saudara, kalau ada seseorang yang memberikan saudara inspirasi, I know my first question saya tahu pertanyaan pertama. is, well, who inspired you? Pertanyaannya adalah siapa yang memberi saudara And inspirasi? many people ask, well, how did you get out of your depression? Dan banyak orang juga bertanya, Nick, bagaimana caranya engkau keluar dari depresi itu? And the first thing I want to talk about is perspective. Dan yang pertama yang saya mau katakan adalah perspektif. And you know, when people see me, it's the way that you look at your life.
Saudara, ketika orang melihat diri saya, itu seperti bagaimana caranya engkau melihat kehidupanmu. And I love it when people see me for the first time. Dan saya senang sekali melihat orang-orang yang melihat saya untuk pertama kalinya. They have an interesting view on my life. Mereka memiliki pandangan yang menarik tentang kehidupan saya. Oh, poor boy. Oh, anak yang kasihan. But they don't know that I'm maybe more happy than them. Mereka tidak tahu kalau saya ini lebih bahagia daripada mereka. You know, Saudara tahu itu? it is possible to be complete on the outside but still broken on the inside. Karena adalah sangat mungkin kalau saudara secara luarnya saudara komplit tetapi di dalamnya bisa hancur. And I want you to know that it is possible Dan saudara, saya mau saudara tahu bahwa ini sangat mungkin. to be incomplete on the outside but complete on the inside. Walaupun di luar tidak komplit tetapi di dalam itu komplit. You know, when kids see me for the first time, Saudara, ketika anak kecil melihat saya untuk yang pertama kalinya, they go, "Mommy, look! mereka berkata, "Mami, lihat What happened to that man?" apa yang terjadi di orang itu." And there was this one girl one day. Suatu hari ada anak kecil wanita. She must have been watching movies about aliens or something. Dia pasti baru selesai nonton film tentang alien. Because she looked at me and she's like, Ketika anak kecil itu melihat saya itu wajahnya dia kaget. "Mommy, look! "Mami, lihat It's an alien!" ada alien." And so I went, "Rah!" Jadi saya takuti dia. "Hah!" Anak kecil itu tuh. And I'm running after saying, "I'm gonna eat you." Dan saya kejar dia sambil berkata, "Aku akan makan kamu." You know, I love tricking adults as well. Saudara, saya juga suka menggoda orang dewasa. You know, I was on an airplane one day Satu hari kami ada di pesawat. and I always hope for a spare seat next to me. Dan saya selalu berharap supaya ada kursi yang kosong di sebelah saya. So then I can stretch my legs more. Sehingga saya bisa menjulurkan kaki saya lebih panjang. But you know the overhead compartments where you put your bags up? Saudara tahu ada tempat penyimpanan tas cabin yang di atas itu? My friends put me up there. Teman-teman saya taruh saya di atas itu. It was my idea. Karena itu ide datang dari saya. I wanted to scare someone. Saya mau mengejutkan beberapa orang. So they put me up there and closed the door. Jadi mereka taruh saya di atas dan tutup pintunya. And then this guy came to put his bag up. Dan ada orang datang mau taruh tasnya di atas. And he's coming. Dan dia datang. And he then opens the door. Dan dia membuka pintu itu. And I go, "Boom!" Dan saya lihat, "Buh!" And he's like, "Woo!" Dia kaget, sambil So loncat. funny, man. Lucu sekali, saudara-saudara. You know, I was in a car one day. Saya ada di suatu mobil suatu hari. And this is so funny. Dan ini lucu sekali. So funny. Lucu sekali. Lucu sekali. So funny. I was in a car one day. Saya ada di suatu mobil suatu hari. And when you see me from outside of the car, Kalau saudara melihat saya dari luar mobil itu, you don't see that I have no arms, no legs. engkau tidak bisa melihat bahwa saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. You just see my beautiful face. Engkau cuma bisa melihat wajah saya yang ganteng ini. Terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you. But we're at the traffic lights one day. Tetapi waktu kami berhenti di perapatan lampu merah suatu And hari, this car came next to me. dan mobil ini berhenti di samping. And don't worry, I wasn't driving. Dan jangan khawatir saudara, saya tidak nyetir kok. But she looks at me, Dan dia melihat kepada saya, and I look at her. saya melihat gadis itu, She looks at me, gadis itu lihat saya, and I get the seat belt in my mouth. dan saya mencopot seat belt itu dengan mulut saya, And I loosen it. dan saya melepaskannya, So then I can freely move. sehingga saya bisa dengan bebas bergerak. She's looking at me. Gadis itu melihat Now kepada remember, saya, dan ingat, all she sees is my head. apa yang dia bisa lihat hanya kepala saya saja. And so all I did Jadi apa yang saya lakukan was this. hanya ini. And she must have thought my head did a 360-degree turn. Dia pasti pikir bahwa kepala saya bisa muter 360 derajat. Her face Wajahnya
It was so funny. Wah, itu lucu sekali. I loved it, man. Oh, saya suka sekali I was itu. laughing so hard. Wah, saya ketawa keras sekali. I thought she was going to drive through the red light to get away. Saya sampai pikir dia pasti akan terus jalan walaupun lampunya masih merah. But I tell you, man, Tetapi saya beritahu saudara, I love life. saya menyukai kehidupan. I can laugh. I can laugh. Saya bisa tertawa. I swim. Saya juga berenang. I golf. Saya main golf. I fish. Saya mancing. And I just got up on my first surfboard 11 weeks ago. Dan baru saja saya main selancar, saudaraku, 11 minggu yang lalu. Yeah. Ya, I love the beach. I love the beach. saya suka sekali di pantai. I was sitting on the beach one day Saya duduk di pantai suatu hari and I had my little chicken drumstick under the sand. dan saya menyembunyikan paha ayam saya yang kecil ini di bawah pasir. And I was sitting here Dan saya duduk di sini and someone came up to me dan seseorang datang kepada saya. and she must have thought that I had my hands inside my shirt Dan gadis ini pasti pikir bahwa saya sedang menyembunyikan tangan saya di dalam kemeja saya. because she said, "Wow." Dan dia berkata, wow. I said, "What?" Apa? She said, "That's amazing. How long did it take you to bury your legs in the sand?" Wow. Berapa lama waktunya yang kau butuhkan untuk membenamkan kakimu ke dalam pasir? And I said, "A long time." Dan saya berkata, lama sekali. Lama sekali. A long time. And so she walked off. Dan kemudian dia meninggalkan And saya. I waited for her to look back. Saya menunggu dia menoleh ke belakang. She looks back. Dia menoleh ke belakang. And I start walking like this. Saya mulai jalan seperti ini. So funny. Lucu sekali. Yeah. Anyway, I want to show you really quickly. Oke, saya mau menunjukkan kepada saudara dengan cepat. I have a drum machine up here. Saya punya mesin drum di sini. And what a drum machine is basically Apa mesin drum? a drum pad with different buttons. Ini adalah satu pad drum di mana ada banyak sekali tombol-tombolnya yang kecil. And I appreciate the introduction music because I like techno as well. Oh, saya menghargai waktu tadi masuk musiknya techno karena saya juga suka itu. And so it's a pad with lots of different buttons. Jadi di sini ada banyak sekali tombol-tombol yang berbeda-beda. And so as I hit each button, it makes a sound. Kalau saya menekan tombol ini akan mengeluarkan bunyi. You've got it up there on the screen, right? You got me on the screen? Kelihatan di Can you screen. hold this up, please, so they can Okay. see what it looks like? This camera? No. Just hold it up Yeah. to everybody, please. Oke, saya tunjukkan ini Ah, kepada supaya and then saudara just bisa lihat. let me just hit a button while you got it, right? Yeah, Yeah. come up here, yeah. Maju di sini, Can maju you? di sini Can ya. you? There you go. That's Saudara really bisa kelihatan loud. itu? All right, Nah, right? Yeah. Okay, just Okay. put it down. ya ditaruh di sini. Hey, you want to bring your camera a bit Bisa di closer? zoom di sini ya. Okay, so Yeah. maybe if you want to turn my drum machine down, it's quite loud. Oke, suaranya tolong dikecilkan drum saya. Ya. It's a bit too loud. Masih for me. terlalu keras ya. Bit lower. Ah, good. All right. Oke. Now turn me down. Turn me down. Kecilkan. Reverb. Can you turn off this speaker? Oke. This one. Tolong monitor ini di Turn it off, please. matikan. Bisa? Ah. Okay, now turn me up. Oke, sekarang suaranya di. Okay, here we Ya. go. Can you hear it? Saudara bisa dengar ini? Is that loud enough? Cukup keras. All right. So with every button, can you turn me up? Give me lots of volume. Setiap tombol ini, Give me lots of volume. Ready? Yeah. Here we go. Yeah. It's not loud enough for me. tidak cukup keras buat saya. Give me lots of bass, man. Give me. Come on. Turn it up, man. Turn it up. Up. More. Ah, that's better. Nah, So it's really cool. And then you've got like dan ini different, sungguh keren sekali. you got like different sounds. Ada banyak bunyinya itu berbeda-beda. Ready? You got that? Come on, come on. Come on, come on. Ready? And then techno.
You like that? Saudara suka itu? Yeah, it's so cool. Did you enjoy that? Fantastic. Fantastic. All right, well, Oke, let's get into it. mari kita masuk ke dalamnya. The first thing that I talked about Yang pertama yang saya mau bicara tentang is not knowing what you can achieve until you try. engkau tidak akan tahu apa yang bisa engkau capai sebelum engkau mencobanya. The second thing I talked about Yang kedua yang saya katakan adalah was your perspective and how you saw your life. adalah perspektif dan cara pandang di mana engkau memandang kehidupanmu. You see, as I looked at my life as a child, Ketika saya melihat kehidupan saya sebagai seorang anak kecil, I thought that I had so many reasons to be angry. saya pikir saya punya banyak alasan untuk menjadi marah. I was depressed Saya depresi because I looked at myself and I was complaining that I had no arms and no legs. karena saya melihat tubuh saya ini, saya sungguh-sungguh tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And my mom and dad believe in God. Dan orang tua saya, ayah dan ibu saya percaya kepada Tuhan. And I got so angry when they said, God loves you. Saya sungguh marah ketika mereka berkata Tuhan itu mengasihi engkau. And I said, well, then I'm not going to believe in God. Oh, kalau begitu aku tidak bisa percaya kepada Tuhan. Because why does this happen? Karena mengapa ini bisa terjadi? And I was so angry. Jadi saya sangat amat marah. Oh, I have no arms, no legs. Oh, aku tidak punya tangan dan kaki. Have no arms, no legs. Oh, aku tidak punya tangan dan kaki. And I had all these negative thoughts that Dan- came in my mind. Saya memiliki banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang datang di pikiran saya. I had real fears of the future. Saya sungguh-sungguh takut yang nyata tentang masa depan saya. What job am I going to get? Oh, pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan? Am I going to have a career? Oh, bagaimana saya bisa punya karir? Am I going to get married? Apakah saya akan bisa menikah? Am I going to just be a burden to my parents for the rest of my Oh, life? saya akan menjadi beban kepada kedua orang tua saya untuk seumur hidup saya. Am I going to be lonely? Dan apakah saya akan menjadi sendirian? And you know, when you're depressed, Saudara tahu kalau saudara depresi, you feel like you have no hope. engkau itu merasa seperti engkau tidak memiliki pengharapan. Hope is key. Pengharapan itu kuncinya. How do I get hope? Bagaimana saya bisa mendapatkan pengharapan? I felt like I had no hope because I had no purpose. Saya merasa tidak memiliki pengharapan karena saya tidak memiliki tujuan. I didn't know who I was supposed to be. Saya tidak tahu siapa saya ini dan bagaimana saya akan menjadi orang seperti apa. I didn't know why I was here on Saya earth. tidak tahu mengapa saya bisa ada di muka bumi ini. You see these books? Saudara lihat buku ini? Let's say that these represent my goal. Buku ini merepresentatifkan tujuan atau goal saya. The truth of all that I can achieve. Semua kebenaran yang bisa saya capai. You see, life is a journey. Saudara lihat bahwa kehidupan itu suatu perjalanan. If I start here Kalau saya mulai di sini and I want to reach the books, dan saya mau mencapai buku itu, how am I going to touch the books? bagaimana saya bisa menyentuh buku itu? Are the books going to come to me? Apakah buku itu akan datang sendiri kepada saya? No, the books Oh. aren't going to come to me. Tidak bisa karena buku itu tidak bisa datang kepada saya. Am I going to maybe levitate? Apakah saya mulai meditasi? Right? I'm not going to float. Saya tidak akan bisa melayang. Here I am. Di sini saya ini, Here is what I have. ini yang saya punya, That's where I want to go. itu di mana saya mau pergi. How do I take a step closer? Bagaimana saya bisa mengambil langkah lebih dekat? When you have negative thoughts taking you away from the truth. Di mana engkau memiliki pikiran negatif yang membawa engkau menjauhkan engkau dari kebenaran. Fear. Ketakutan. I'll never ever be a good person. Engkau tidak akan bisa menjadi orang yang baik. I'll never have anything good happen in my life. Engkau tidak pernah akan mendapatkan kebaikan dalam No kehidupan. job, Tidak ada pekerjaan. no career, Tidak ada karir. kids teasing me. Oh, anak-anak kecil menghina. Felt rejection. Penolakan. I felt lonely. Aku merasa sendirian. I thought even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Bahkan kalau aku menikah pun aku tidak bisa memegang tangan istriku. Even if we have children, I can't even hold my kids when they're crying. Bahkan ketika anakku menangis, aku tidak memiliki tangan untuk memeluk mereka. There's no hope. Tidak ada pengharapan, There's no purpose. tidak ada tujuan.
Just give up. Menyerah saja, putus asa saja. You're alone. Engkau sendirian. Just give up. Menyerah saja. I'm joking. Saya bergurau. If I fell down, I'd break my arm or something. Kalau saya jatuh nanti tangan saya patah, saudara. Alright. Correct. Okay. But you see, I don't know if it's going to work in Indonesian language, Saudara, saya tidak tahu apa ini bisa cocok dalam bahasa Indonesia. but in English, Tetapi di dalam bahasa Inggris, when you have the word discouragement, kalau engkau ada kata discouragement, discouragement takes away your courage. karena discouragement itu mengambil alih courage, saudara. What is courage? Apa itu courage atau keberanian? Courage is not when fear goes. Courage, keberanian itu bukan ketika ketakutan itu pergi. We all will have fear. Karena kita semua ini bisa memiliki ketakutan. But courage Tetapi keberanian is knowing your goal, mengetahui tujuan Anda, and no matter what fear you have, dan apapun ketakutan yang kau miliki, you try even if you're afraid. engkau tetap mencobanya sekalipun kau takut. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? Now, Sekarang, you get encouragement, engkau mendapatkan encouragement atau kekuatan, you get courage. engkau membutuhkan kekuatan itu keberanian. When you have courage, Ketika engkau mendapatkan keberanian, you have strength. engkau memiliki kekuatan. And when that courage and strength Dan ketika engkau surpasses your fear, Dan ketika keberanian dan kekuatan itu melebihi ketakutanmu, that's when you take one step closer. disitulah engkau melangkah satu langkah lebih dekat. You know, when I was 8 years old, Saudara tahu ketika saya usia 8 tahun, I was on the edge, saya sudah sampai di titik terakhir. and I felt like I had no hope or purpose. Saya merasa saya tidak memiliki pengharapan atau tujuan lagi. And I tried to drown myself in a bathtub, Dan saya mencoba menenggelamkan diri saya di bak kamar mandi. 15 centimeters of water. 15 centimeters of water. 15 senti air. Yeah? And I felt like there was no reason why I was here. Saya merasa saya tidak punya alasan mengapa saya bisa ada di sini. Now, no matter what happens, Dan tidak peduli apa yang terjadi. if you fall down, Kalau engkau jatuh, if you feel weak, engkau merasa lemah, you only have two choices. engkau cuma punya dua pilihan. And your courage will determine your choice. Dan keberanianmu itu akan menentukan pilihanmu. If you fall down, Kalau engkau jatuh, you either give up engkau putus asa, or you get up. atau engkau bangun kembali. Let me show you what I mean. Biarlah saya menunjukkan apa yang saya You're walking maksudkan. closer to your goal, Engkau berjalan lebih dekat ke one day at tujuanmu. a time, Satu langkah demi langkah. and then you fall down. Dan kadang-kadang engkau jatuh. To illustrate my point, Dan untuk menunjukkan poin saya ini, I'm going to jump off the table saya akan loncat dari meja ini and do a backflip. dan akan salto. Okay? Oke? No? No? You ready? Saudara siap? You ready? Saudara siap? Sudah siap? Are you ready? Ready? One, Satu, two, dua. tiga. I'm joking, man. Saya cuma bergurau. I'm just joking. I'm just joking. But sometimes Tetapi kadang-kadang you fall down engkau jatuh like this. seperti ini. Don't worry, I won't fall off the table. Jangan khawatir, saya tidak akan jatuh dari meja. Here we go. Ya. Malam. So what do you do when you fall down? Apa yang kau lakukan kalau engkau jatuh? Get back up. Ya, engkau bangun. Okay. How? Bagaimana? Looks pretty difficult, doesn't it? Itu kelihatan sukar sekali, bukan? Now I have a choice. Saya punya pilihan. If I try 100 times and I fail 100 times, Kalau saya coba 100 kali dan saya gagal 100 kali, I am not a failure. saya bukan seorang yang gagal. The person who invented the light bulb, Orang yang menemukan bola lampu, he failed 10,000 times before he became successful. dia sudah gagal 10.000 kali sebelum dia sukses. And the way that he saw his success Dan di mana cara pandang dia melihat suksesnya dia,
was because he saw 10,000 different reasons, 10,000 different ways in how not to make a light bulb. Karena dia menemukan 10.000 cara untuk tidak membuat bola lampu. He didn't say, oh, I failed 10,000 times. Oh, dia tidak berkata, oh aku sudah gagal 10.000 kali. No, Tidak. every failure is a step closer to success. Sebab setiap kali gagal adalah satu langkah lebih dekat kepada kesuksesan. Yes, Ya, if I try 100 times and I fail, kalau saya coba 100 kali dan saya gagal, I still either try to get up, saya entah itu saya mencoba untuk bangkit or I give up. atau saya menyerah. You can't try and give up at the same time. Engkau tidak bisa mencoba dan menyerah atau putus asa pada saat yang bersamaan. You get up Engkau bangun or you give up. atau engkau menyerah saja. If you give up, Kalau engkau menyerah, there is no hope. tidak ada lagi pengharapan. But as long as I keep on trying, Tetapi kalau engkau terus mencoba, there is hope. pasti ada pengharapan. Yes. How did I get my courage? Bagaimana saya bisa dapatkan keberanian ini? How did I get my strength? Bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan ini? Who encouraged me? Siapa yang menguatkan saya? You know that my parents encouraged me, Saudara tahu bahwa orang tua saya itu menguatkan saya. but even they could not help me all the time Bahkan mereka tidak bisa menolong setiap saat. because they don't know my pain. Karena mereka tidak mengerti penderitaan They saya. don't know my future. Mereka tidak tahu masa depan saya. And for me, Dan untuk saya, it was God. itu adalah Tuhan. You see, faith, Saudara lihat iman, Faith, F-A-I-T-H, stands for full assurance in the heart. adalah full assurance in the heart. Jadi keyakinan yang penuh di dalam hati. I have assurance in the heart Saya punya keyakinan penuh di dalam hati. that I know my value, Bahwa saya tahu nilai saya. that I know my purpose, Saya tahu tujuan saya. and I know my truth, Dan saya tahu kebenaran saya. and I should not give up Dan saya tidak boleh menyerah. because I'm never alone. Karena saya tidak pernah sendirian. And I want you to know Dan saya mau saudara tahu, that no human being could tell me that everything's going to be okay. tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata kepada saya bahwa segala sesuatu akan menjadi oke. But I will tell you this, Tetapi saya mau beritahu saudara ini, never ever give up. jangan pernah menyerah. I believe all things are possible. Saya percaya segala sesuatu itu mungkin. Can you fix up my microphone on my ear, please? Fix up my microphone. Thank you very much. Put it on. Yeah, beautiful. So you see that? Saudara lihat itu? See, imagine Saudara bayangkan if I never tried to kalau write. kalau saya tidak pernah mencoba untuk bangun. Imagine if I never tried to go to school. Oh, bayangkan kalau saya tidak pernah mencoba untuk sekolah. You know my goal Saudara tahu tujuan saya? at 19 Saya dengan tim saya was to be a speaker. untuk menjadi satu pembicara. That was my goal. Itu adalah mimpi dan tujuan saya. Now at that time, Dan pada saat itu, I was not a good speaker. saya bukan pembicara yang baik. When I got up in front of a crowd, Kalau saya ada di depan orang banyak, I get nervous. saya menjadi gugup. My gugu, gugu. My hands would get sweaty. Saudaraku, tangan saya mulai berkeringat dingin. My knees shaking. Oh, lutut saya mulai gemetar. You know, oh, they're looking at me. Right? Mereka melihat saya. Now, am I nervous now? Am I nervous now? Apakah saya sekarang gugup? No. Tidak. Am I a professional speaker now? Apakah sekarang saya adalah pembicara profesional? Yes, I am. Ya. Oh, thank you. Oh, terima kasih. But, Nick, how did you become such a successful speaker? Oh, Nick, bagaimana caranya kau bisa engkau jadi pembicara yang sukses? Practice makes perfect. Latihan itu menghasilkan kesempurnaan. I
I've spoken 1,500 times. Saya ngomong latihan itu sudah 1.500 kali. That's a lot of practice. Oh, itu banyak sekali latihan. No wonder Oh, tentu I'm saja not nervous. saya tidak gugup. Just 8 weeks ago, 8 minggu yang I lalu, met the president of Liberia, saya berbicara dengan presiden dari Liberia, a king in Ghana. kemudian raja di Ghana. I was speaking at National Congress of Colombia in South America. Saya this sudah year. berbicara di Kongres Nasional dari negara Kolombia di Amerika Selatan. I just came from Egypt Saya baru datang dari Mesir 5 weeks ago 5 minggu yang lalu in Alexandria. di kota Alexandria. I met the governor of Alexandria. Saya bertemu dengan gubernur dari Alexandria. I met the top Muslim leaders in Alexandria. Saya bertemu dengan pemimpin top Muslim di Alexandria. We had dinner together. Kita bahkan makan malam They sama-sama. said, Nick, Mereka berkata, Nick, please keep on coming back. oh terus datang kembali. You bring our people hope. Engkau memberi pengharapan kepada umat kami. And that's what I want you to see. Dan itu yang saya mau saudara lihat, That there are no limits. bahwa tidak ada batasan. And maybe you have a big dream. Mungkin engkau memiliki mimpi yang besar. Let me tell you something funny. Oke, biarlah saya cerita sesuatu yang lucu. At 19, Pada usia 19 tahun, I said, Mom, saya berkata, Mami, I know what I want to do for the rest of my life. aku tahu apa yang akan aku kerjakan seumur hidupku. She said, what? Dia berkata, apa itu? I said, I want to be a speaker. Saya berkata, saya mau menjadi seorang pembicara. Now, she was very encouraging, Wah, itu sangat menguatkan. but she asked me a couple questions. Tetapi dia bertanya kepada saya beberapa pertanyaan. She said, okay, Dia berkata, oke, you want to be a speaker? engkau mau jadi pembicara. So, Jadi, what are you going to speak about? apa yang akan engkau katakan, engkau bicarakan? I said, I don't know. Saya berkata, saya tidak tahu. She said, Dia berkata, okay, oke. who's going to want to hear you speak? Siapa yang mau mendengar engkau I berbicara? said, I don't know. Saya berkata, oh, saya tidak tahu. She said, are you a good speaker? Apakah engkau itu pembicara yang bagus? I said, no. Saya berkata, tidak. How you going to learn how to speak? Bagaimana engkau belajar untuk berbicara? I don't know. Saya tidak tahu. Are they going to pay you? Apakah mereka akan membayar I engkau? don't know. Saya tidak tahu. Who's going to go with you? Siapa yang mau pergi sama kamu? I don't know. Oh, saya tidak tahu. I had so many questions, Oh, begitu banyak pertanyaannya. no answers. Tidak ada jawaban. But I knew in my heart that was what I wanted to achieve. Tetapi saya tahu di dalam diri saya bahwa itu yang mau saya capai. And I did it. Dan saya sudah lakukannya. When you have a big dream, Ketika engkau memiliki mimpi yang besar, sometimes all it needs is you to believe it. kadang-kadang yang dibutuhkan hanya untuk engkau mempercayainya. Right? Ya, I had weaknesses. saya punya kelemahan-kelemahan. I want you to write down right now. Saya mau saudara menulis sekarang ini. Write down 1, 2, 3. Tulis 1, 2, 3. And think in your mind, Yang ada di dalam pikiranmu, what is your goal? apa tujuanmu, goal saudara? What are the weaknesses? Apa kelemahan-kelemahan? The top 3 limitations Ada yang tiga yang tertinggi, batasan-batasan that's stopping you from achieving your yang goal. membuat, yang menyetop engkau untuk mencapai mimpi atau tujuan. Write them down. Tulis itu. Let's have a little music while that happens. Coba kita minta sedikit musik ketika mereka menulis. Cool. I'll give you 30 seconds to a minute. Saya beri saudara waktu 30 detik sampai 1 menit. Maybe 2 minutes. Mungkin 2 menit. I want you to be honest to yourself. Saya mau saudara jujur kepada diri saudara. What are the obstacles that are standing in your way? Apakah halangan-halangan yang sedang menghalangi di tengah jalan saudara? Okay. Are you done? Saudara sudah selesai? Look at those 3 things. Coba lihat 3 hal itu. Can they change? Bisakah itu berubah?
Isn't that interesting? Oh, menarik bukan? What if those three things were not there? Bagaimana kalau 3 hal itu tidak ada di sana? Would you confidently say that your dreams then can be achieved? Apakah saudara bisa dengan yakin berkata bahwa mimpimu bisa engkau capai? Don't look at those three things as weaknesses. Jangan lihat 3 hal itu sebagai suatu kelemahan. Look at those three things as opportunities to grow. Lihatlah 3 hal itu sebagai suatu kesempatan untuk bertumbuh. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? You see, my weakness was a lack of speaking skills. Saudaraku, kelemahan saya adalah kelemahan untuk berbicara. So then I put time into my speaking skills. Sehingga saya menaruh waktu di dalam keahlian saya untuk berbicara. I listened to many speakers. Saya mulai mendengar banyak pembicara-pembicara. I surrounded myself with professional speakers. Saya mulai di lingkungan saya adalah lingkungan pembicara-pembicara. There's a saying that I enjoy saying. There's a saying. Ada satu perkataan yang saya suka, kata Show me your bijaksana. friends and I'll tell you who you are. Tunjukkanlah teman-temanmu dan aku akan menunjukkan siapakah engkau. Surround yourself with the people that you want to be like. Saudara harus kumpul dengan orang-orang yang saudara mau menjadi seperti itu. I wanted to be a real estate investor. Saya mau menjadi investor di bidang real estate. I made friends in real estate. Saya berteman dengan teman-teman di real estate. I'm a stock market investor. Saya juga seorang investor di bursa saham. I just lost 40%. Saya baru saja rugi 40%. But Tetapi I'm not giving up. saya tidak menyerah. I failed when I was 18 in the stock market. Saya mulai belajar invest di bursa saham itu waktu I usia put 18 all of tahun. my savings Saya menaruh semua tabungan saya as a young teenager sebagai seorang anak remaja into one stock. masuk dalam satu jenis saham. Oh, Zero. jadi nol. But what happened? Tapi apa yang terjadi? I never gave up. Saya tidak pernah menyerah. I tried again. Saya coba lagi. Those weaknesses that you have can change. Karena kelemahan yang kau punya itu dapat berubah. They can. Dapat berubah. And every day Dan setiap hari is an opportunity adalah suatu kesempatan to change your weakness to strength. untuk mengubah kelemahanmu menjadi suatu kekuatan. Maybe your goal requires better communication skills. Mungkin tujuanmu itu membutuhkan skill komunikasi. Well, today, Hari ini will you work on them? engkau harus bekerja tentang itu. Will you network? Apakah engkau mulai network? Will you research? Apakah engkau melakukan Will research? you brush up on marketing skills? Dan engkau mulai meningkatkan skill marketingmu. When you're walking to your goal like this, Ketika engkau berjalan menuju goalmu seperti ini, you can't really change tomorrow. engkau tidak bisa mengubah hari besok. You can't go back in the past. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. But today, Tetapi hari ini, you can take a step closer. engkau bisa mengambil satu langkah lebih dekat lagi. Does that make sense? Apakah that itu make masuk sense? akal? Apakah itu masuk akal? This is not complicated. It's not complicated. Ini tidak sukar. Tidak Not at all. complicated. Tidak sama sekali. I'm not a complicated speaker. Saya I'm not a complicated speaker. Saya bukan pembicara yang complicated, I sukar. don't teach complicated things Saya juga tidak mau mengajar sesuatu yang sukar. because I didn't need something complicated in my life for success. In my life of success, Di dalam kehidupan saya yang sukses, I didn't need complicated things. saya tidak membutuhkan hal-hal yang complicated. Give me something simple Berikan saya sesuatu yang sederhana. that I can understand now Dan saya bisa mengerti sekarang and use now. dan melakukannya sekarang. And there is nothing that I'm giving you that's complicated. Dan tidak ada sesuatu pun yang saya berikan kepada saudara yang sukar. And you can use all of this now. Dan semua yang saya berikan itu bisa saudara kerjakan sekarang ini. Dream big. Mimpilah yang besar. Don't be afraid. Janganlah takut. Don't let fear hold you back. Jangan membuat ketakutan itu menahan engkau. But have full assurance in the heart. Tetapi punyailah iman, faith, keyakinan yang penuh di dalam hatimu. That your value Bahwa nilaimu is not determined on your paycheck. itu tidak tergantung dari uangmu. Your value Nilaimu does not depend on how you look. tidak tergantung dari penampilanmu. Your value is who you are on the inside. Nilaimu adalah siapakah engkau di dalamnya. That's my value. Itu nilai saya. A creation
Suatu ciptaan is valued by the creator. itu dinilai dari penciptanya. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? If you have a 3-year-old, Kalau saudara punya tiga anak 3 tahun, make a scribble on a piece of paper, membuat satu tulisan scribble di kertas, you can't sell that for $1 million. engkau tidak bisa menjualnya itu 3 juta But if a dolar. famous artist Tapi kalau seorang artis yang put one terkenal dot on the sekali piece of paper, yang menulis di kertas itu, all of a sudden it's worth a lot of money. tiba-tiba kertas itu menjadi berharga sekali. It's the artist, Artisnya, the creator. penciptanya. And I now know Dan sekarang saya tahu where I am, di mana saya, what I have, apa yang saya punya, and stop complaining about what I don't have. dan mulai stop komplain apa yang tidak saya punya. I gotta do my best. I gotta do my best. Saya akan melakukan yang terbaik. And when I fail, Kalau saya gagal, when I fall, ketika saya jatuh, get back up again. saya akan bangun kembali. Fall down, Jatuh try dan again. mencoba lagi. I am a successful man. Saya adalah orang yang sukses. And I hope Dan saya berharap that the simple foundation of my success can be applied in your life. bahwa dasar fondasi yang simple ini yang dari saya bisa membantu saudara untuk In sukses one juga. session, I can't give you everything I know. Di dalam satu session saya tidak bisa memberikan semua yang saya tahu, And I want to respect the time that I've been given. dan saya mau menghormati waktu yang diberikan kepada saya. And we wanted to leave some time and room for maybe questions and answers. Dan kita mau memberikan sedikit waktu lagi untuk session tanya jawab. But before we get into it, let me have my closing thoughts. Tetapi sebelum saya masuk dalam sesi itu, saya mau memberikan pikiran yang terakhir. 2 closing thoughts. 2 pikiran penutup. First one, Yang pertama, I found my purpose. saya menemukan tujuan saya. Last year, Tahun kemarin, I met a little boy. saya ketemu dengan seorang anak kecil laki-laki. I was speaking in a crowd of 3,000. Saya sedang berbicara di tengah-tengah masa 3.000 orang. And there was a boy Dan tiba-tiba ada anak kecil laki-laki with no arms, yang tidak punya tangan, with no legs, tidak punya kaki, and he had a foot like me. dan dia punya kaki kecil seperti saya. He was born that way. Dia dilahirkan seperti itu. And doctors were very scared. Dan dokter itu sangat takut. Oh, we don't know what's going to happen. Oh, kita tidak tahu apa yang akan We don't know of terjadi. anybody else like this. Kita tidak tahu apakah ada orang lain yang juga seperti ini. And the mother Dan ibunya was praying, sedang berdoa, help me to know that I'm not alone. Tuhan, tolonglah aku supaya aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Bang! Bang! I go, Saya pergi ke and they sana meet me. dan mereka bertemu dengan saya. Everyone cries. Dan semua orang itu menangis. Why? Mengapa? Because now I'm a priceless gift of hope for this boy. Karena sekarang ini saya adalah hadiah yang tidak ternilai bagi anak kecil ini. I don't need a miracle. I am a miracle. Saya tidak butuh mujizat lagi. Saya ini adalah mujizat. A miracle of love. Mujizat tentang kasih. A miracle of hope. Mujizat tentang A pengharapan. miracle of encouragement. Mujizat untuk kekuatan. This boy Anak laki-laki ini, is now 3.5 years old. sekarang dia 3,5 tahun. And he sees me swimming on my DVD. Dan dia melihat saya berenang di DVD-nya And he saya. said, swim like Nick, swim like Nick. Oh, berenang seperti Nick. Now 3.5, he's swimming. Sekarang dia usia 3,5 tahun, dia sudah bisa berenang. Isn't that awesome? Oh, bukankah itu luar biasa? And when people tease him, Dan ketika orang lain mengejek dia, he knows dia tahu that if Nick has found purpose, then I can found purpose. kalau Nick bisa ketemu tujuannya, aku pun bisa menemukan tujuanku. Yes, Yes. I believe the greatest gift of all is love. Saya percaya hadiah yang terbesar adalah kasih. You can have all the money in the world, Saudara bisa punya semua uang di dunia ini, all the drugs, semua narkoba, all the sex, semua seks, all the alcohol. semua alkohol. But if you put your happiness in temporary things, your Kalau- happiness will be temporary. Kalau engkau mengandalkan menaruh kebahagiaanmu kepada hal-hal yang sementara, kebahagiaanmu cuma sementara saja. If you do not have love, Kalau engkau tidak memiliki kasih, you have nothing. engkau tidak punya apa-apa. If you do not have peace, Kalau engkau tidak punya damai, you have nothing. engkau tidak punya apa-apa. I have peace,
Saya love, punya and joy. damai, sukacita, dan kasih. That's what I have. Itu yang saya punya. That's what I found. Itu yang saya punya. And the second thing I want to say Dan hal kedua yang saya mau katakan, is, am I married yet? apakah saya sudah menikah? No. Belum. Am I worried? Apakah saya khawatir? No. Tidak. Am I in a relationship? Apakah saya sedang punya No. pacar? Tidak. Am I looking for one? Apakah sekarang saya sedang No, not right mencari? now. Not right now. Oh, tidak sekarang. I'm sorry. Sorry, saudara-saudara. But I will tell you this, Tetapi saya mau beritahu saudara ini, that when I do get married, kalau saya menikah nanti, I may not be able to hold my wife's hand. saya mungkin tidak bisa memegang tangan istri saya. But true love doesn't need a hand to hold her heart. Tetapi cinta yang sejati tidak membutuhkan tangan untuk memegang hatinya. I was worried, how am I going to hold my kids when they're crying? Saya pernah khawatir bagaimana saya memeluk anak saya kalau anak saya menangis. I was at a family gathering one night, Saya dalam pertemuan keluarga satu malam, and this 2.5-year-old girl was hugging everybody goodbye. ada anak kecil usia 2,5 tahun wanita yang mau pamit sama saya. She came to hug me. Dia datang untuk memeluk saya. Peluk, peluk, peluk. Hak, hak, hak. And then she realized that I had no hands. Dan dia tak sadar bahwa saya tidak punya tangan untuk memeluknya. And she looked at me, Dan dia lihat ke saya. and then she put her hands behind her back. Dan dia menaruh tangannya di belakang seperti ini. And she walked up to me Dan dia berjalan kepada saya and hugged me with her neck. dan memeluk saya dengan lehernya. And it was so beautiful. Wow, itu sangat indah sekali. I want to tell you Dan saya mau beritahu saudara that maybe you have a heavy heart. bahwa mungkin engkau memiliki hati yang berat. Maybe you have stress, Mungkin engkau punya stres, anxiety, and uncertainty. keraguan-keraguan, kebimbangan dan ketidakpastian. But hold on. Tetapi bertahanlah. Never, ever give up. Never, never give up. Indonesian. Indonesia, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Thank you. Well, that is basically what I would share in one session. Itulah dasar yang saya share di dalam satu session. And we wanted to hear maybe if you have a question, Dan sekarang kita bisa masuk. Kalau ada di antara saudara yang punya pertanyaan, that you'd be free to ask it and I'd be free to answer it to the saudara best of my bisa knowledge. bebas untuk tanya dan saya juga bisa bebas untuk menjawab. So if you have a question, just raise your hand and the microphone will come to you. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara angkat tangan dan mikrofon ini akan diberikan kepada saudara. Kita akan buka sesi pertanyaan, Bapak Ibu. Saya akan buka 3 pertanyaan saja. Mungkin agar adil, kita buat satu di sini, satu pertanyaan di baris tengah satu, di baris sana satu. Mungkin saya mulai dari baris sebelah sini. Silahkan berdiri yang mau bertanya. Nama Dadan, selamat malam Nick. Selamat My malam. name Dada, good evening Nick. Di dalam setiap lingkungan mungkin ya terutama mulai kita di keluarga itu kadang-kadang ada dream snatcher, istilahnya pencuri-pencuri mimpi. Kadang-kadang mereka menasihati kita, tapi itu yang membuat kita semakin jatuh. Bagaimana mungkin Nick mungkin punya pengalaman bisa berbagi sama kita mengatasi dream snatcher itu. Dream snatcher. Pencuri-pencuri mimpi. Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. You know, Engkau tahu, when I wanted to be a speaker, ketika saya mau menjadi seorang pembicara, I had a lot of negativity saya ada banyak hal-hal yang negatif from people's opinions. yang datang dari opini-opini banyak orang. What I should do, what I shouldn't do. Apa yang harus kau lakukan, apa yang tidak harus kau lakukan. But when you follow your heart, Tetapi kalau engkau mengikuti hatimu, it depends on how badly you want to dream it and how badly you want to succeed in it. itu tergantung dari betapa besarnya engkau mau sukses, betapa besarnya engkau mau mencapai mimpi itu. You need to become strong within. Engkau harus menjadi kuat di That dalammu. if that is your passion Dan kalau itu adalah and if that gairahmu, is your dream, dan kalau itu adalah mimpimu, it doesn't need to be the passion and dream of your family sometimes. itu tidak perlu menjadi mimpi atau gairah untuk anggota keluargamu. And I mean in the context of brothers and sisters, mothers and fathers. Ya, konteks
konteks yang saya bicara keluarga itu bisa saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah dan ibu. I would want my wife to support me Saya mau istri saya untuk mendukung saya. because I live with her then. Karena saya mau hidup dengan dia. Right? Yeah. But does that make sense? Tetapi apakah itu masuk akal? You must understand the truth Engkau harus mengerti kebenaran itu. of who you are Siapakah engkau? and what you have on the inside of your heart to want to succeed. Apa yang ada di dalam hatimu yang mau engkau sukses? I don't believe anyone has the power to take your dream. Saya tidak percaya kalau ada orang lain memiliki kuasa untuk mengambil mimpimu itu. People have the power to discourage you and take your courage. Orang-orang bisa mengecewakan atau menjatuhkan saudara, membuat engkau tidak percaya. They might take your courage, but they can never take away your dream. Mereka bisa mengambil keberanian saudara, tetapi mereka tidak pernah bisa mengambil mimpi saudara. And with the right encouragement Dengan encouragement, kekuatan yang tepat, and full assurance in the heart, I don't believe a dream. dan keyakinan yang penuh di dalam hati, saya tidak percaya I kalau believe every mimpi, dream can come true. saya percaya semua mimpi bisa menjadi kenyataan. And if it doesn't come true, Dan kalau itu tidak menjadi kenyataan, I believe there's something greater maybe just around the corner. saya percaya ada sesuatu yang lebih besar lagi. I Yang truly believe that. Saya sungguh-sungguh And percaya I've itu. seen that happen. Dan saya sudah melihat itu terjadi. Where a 17-year-old boy Ketika seorang anak laki-laki 17 tahun usianya, had a disease that made himself grow very, very tall. ya, dia memiliki penyakit yang membuat dia tumbuh sangat tinggi sekali. 6'7". 6'7", how many meters is that? 2 meters. 2 meter About 2 lebih. meters. It was going to grow over 2 meters by the time he stops growing. Jadi itu akan lebih dari 2 meter sebelum stop He came bertumbuh. crying to me. Dia datang kepada saya menangis. He said, Nick, I'll never be a pilot because I'm too tall. Nick, aku tidak akan menjadi seorang pilot karena aku terlalu tinggi. I said, maybe there's something greater around the corner. Saya berkata mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tersedia. I saw him 1 year later. Saya bertemu dengan dia 1 tahun kemudian. He came up crying. Dia datang menangis. He said, thank you for your encouragement. Terima kasih untuk kekuatan yang engkau berikan. It gave me courage to try something new. Itu memberi saya keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. He said, I picked up a guitar Sekarang aku mengambil gitar. and I've started my own band. Sekarang aku mulai bandku sendiri. And main I band. love it. Dan saya menyukainya. That's all we want. Dan itu yang kita mau. Happiness. Kebahagiaan. He still found happiness. Dia tetap bisa menemukan kebahagiaan. Thank you. Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaan. Sudah jelas ya? Okay, thank you. Good night, Mr. Nick. My name Jatmiko. I want to ask you about how the process you get your purpose, true purpose. Okay, thank you for answering my question. Thank you. How did I get my purpose? Ya. Bagaimana saya bisa menemukan tujuan saya? Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. You see, in this life, Saudara lihat di dalam kehidupan and I ini, can only answer it truthfully. saya hanya bisa menjawabnya secara jujur. You don't want me to lie, right? Karena saudara tidak mau saya bohong, bukan? Truthfully, Secara jujur, I believe sebenar-benarnya saya percaya that I will die here on earth, kalau saya mati sekarang di bumi ini, but I'll have a second life, saya akan mendapatkan kehidupan yang kedua, an eternal life. kehidupan yang kekal. And I believe Dan saya percaya, that even if I have no arms and no legs, bahkan ketika saya tidak punya tangan dan tidak punya kaki, just to encourage one other person kalau saya bisa menguatkan satu orang lain saja to come to the knowledge of eternal life, untuk datang kepada satu pengetahuan tentang kehidupan yang kekal ini, it's all worth it. itu layak sekali. Because nothing on earth compares to eternal life. Karena tidak ada sesuatu pun yang di bumi ini yang bisa dibandingkan dengan kehidupan yang kekal di sorga nanti. Honestly, Secara jujur, that's the only answer I have. itu satu-satunya jawaban yang bisa To saya encourage people dapatkan. Untuk menguatkan orang lain to know that there is hope. bahwa ada pengharapan. That's how I find my purpose. Dari situlah saya I have menemukan no arms tujuan and no saya. legs, Saya manusia tidak punya tangan, tidak punya but I kaki. can still give love. Tetapi aku bisa tetap memberikan I can kasih. still give courage. Aku masih bisa tetap memberikan keberanian, nasihat. And giving someone the greatest gift of all of love is the greatest Memberikan purpose. kepada seorang satu hadiah yang terbesar, yaitu kasih. Itu tujuan saya. And maybe Dan mungkin from your life dari kehidupan saudara and your friendships, dan
teman-teman saudara, You're a listening ear to your friends' maybe problems. engkau mendengar persoalan dari teman saudara. Everybody Semua kita ini, can encourage each other. kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. That's why I believe in the power of love and unity Itu sebabnya saya percaya kuasa dari kasih dan kesatuan in a nation, di suatu bangsa, in a home, di dalam rumah kita, in business dalam- operations and ethics, di dalam bisnis kita, business operations and values. dan operasi bisnis dan nilai-nilai. So that's my answer. Dan itu jawaban saya. But I can still give people hope. Tetapi saya bisa memberikan orang-orang pengharapan. And love Dan kasih, is unselfish. kasih itu tidak egois. Not about what can you give me, what can you give me, Oh, bukan tentang apa yang bisa engkau berikan kepadaku, apa yang bisa engkau berikan kepadaku. but what can I give you? Tetapi apa yang bisa aku berikan kepadamu. Thank you. Thank you. Ya, last one. Wanita mungkin ya. Okay, my name is Tantri. Hello, Nick. Hello. I just want to ask you a simple question. What is your biggest dream? And it is done. Thank you. Thank you. Apa mimpimu yang terbesar? What's my biggest dream and It is done, sudah akan tercapai. Okay. and Is it is it done? done? Ya. What is your biggest? Oh, that's a good one. Itu pertanyaan yang baik sekali. My biggest dream is to make my creator pleased with me. Mimpi saya yang terbesar adalah untuk menyenangkan hati pencipta saya. Really. Sungguh, More than money, lebih dari more uang, than fame, lebih dari more than popularitas, fortune. dari kekayaan. No. Tidak. I don't drink to get drunk at all. Saya tidak minum sampai untuk jadi mabuk. I've never done drugs, Saya tidak pernah coba never narkoba, done cigarettes, tidak pernah coba merokok, and I'm a virgin, dan saya ini masih virgin, and I'll remain a virgin till I get married. dan saya akan tetap sampai saya menikah nanti. Virgin, perjaka, sorry. What did you say? I use the term for the woman, virgin. Okay, We use the same okay. vocabulary. But I came here on earth Tetapi saya datang ke muka bumi ini created diciptakan not to be served, bukan untuk dilayani, but to serve. tetapi untuk melayani. And for me to serve him Dan untuk melayani dia, and know that my strength is in Jesus, He gives me all the peace that I need. dan saya tahu kekuatan saya ada di dalam Yesus. Dialah yang memberikan damai di dalam hati saya. So thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaan saudara. Now, Sekarang I know that we're going to have to stop. saya tahu kita harus stop sekarang. Oh, jangan stop saya sekarang. Halo. Saya ini sebenarnya itu adalah mesin pemeluk. Dan saya ini sebenarnya suka untuk ngambil foto dengan saudara-saudara. Tetapi malam ini saya sungguh-sungguh capek. Saya baru terbang masuk pagi hari ini. Terima kasih. You're welcome. Thank you. I just flew in this morning Saya baru terbang pagi hari ini. and I've been sleeping and just trying to catch up on my sleep. But what I can do is Dan this, saya tidur, tadi tidur terus. is that I'll remain here on stage once it's finished. Saya akan tetap ada di stage ini. And if you want to take a photo from down there, you can. Kalau saudara mau ngambil foto tapi dari bawah di situ boleh saudara. But please accept my apology Jadi sungguh-sungguh terimalah permohonan maaf saya ini. that tonight I just don't have that strength. Malam hari ini saya tidak punya capek. If I saudara. hug you all, my hands would fall off. Kalau saya meluk saudara semua nanti tangannya lepas. But I want to thank you all Tetapi saya mau berterima kasih For your kepada love. semua untuk kasih saudara and thank you for your embrace. dan terima kasih untuk sambutannya. And maybe while we're closing up, we can show you a 10-minute DVD if you want to see Mungkin that. untuk penutupan itu saya bisa menunjukkan kepada saudara 10 menit DVD saya. You see me swimming, Saudara akan melihat saya berenang. you see me diving off a board. Saudara akan melihat Surfing. saya itu surfing. So only if you want to see it. Kalau saudara mau melihat, Okay. I have to warn you though, it's the only video I have here, saudara saya harus mengingatkan kepada saudara itu satu-satunya video yang saya punya di sini and a little bit is about my faith. dan sedikit itu tentang iman saya. So please don't be offended. Jadi saudaraku jangan sampai saudara tersinggung.
But if you want to come up here and take a photo, please Ya, come kalau up. saudara mau maju ke depan di sini, boleh foto. But thank you very much for having Terima me. kasih. It's been a pleasure. Adalah And I suatu can't wait to come back to Indonesia. Saya sudah tidak sabar untuk kembali lagi ke Indonesia. Thank you very much. Give it a big applause for Mr. Nick Vujicik. Kami panggilkan untuk para bronze lion above untuk sama-sama kita mengambil foto. We will take a picture with bronze lion above.